الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum الله warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, sambil kita i'tikaf di dalam masjid ini, marilah sejenak kita lanjutkan pelajaran kita. Genap sudah pembahasan kita mengenai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah pernah bersabda pada suatu hari, Khalifah Rashidah itu atau khalifah yang betul-betul masih di dalam koridor syariat adalah selama 30 tahun. Al-khalifatu fi ummati salasuna sanatan summa mulkun ba'da dhalik. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Nasa'i, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Khalifah di sini bermakna pemimpin yang masih lurus, pemimpin yang tidak mempraktekkan bid'ah. Itu 30 tahun. Summa mulkun ba'da dzalika. Setelah itu ada raja-raja. Dalam hadis lain disebutkan raja-raja di sini ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang sesat, ada yang lurus. 30 tahun, coba kita hitung. Abu Bakar selama 2 tahun 2 bulan. Dilanjutkan dengan Umar 10 tahun. Dilanjutkan oleh Utsman bin Affan 12 tahun. Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali 5 tahun 3 bulan. Lalu dilanjutkan oleh anaknya Sayyidina Ali Hasan 6 bulan. Dijumlahkan 30 tahun. Masih dalam, walaupun setelah wafatnya Sayyidina Ali itu dilanjutkan oleh anaknya yang sulung, anak yang paling tua, yaitu Sayyidina Hasan. Namun melihat kondisi pemerintahan Islam yang pada saat itu berpusat di Kufah, Irak sekarang, beliau memilih mengundurkan diri sebagai khalifah karena ada satu gubernur yang sangat berambisi menjadi khalifah, yaitu gubernur Syam yang berpusat di Damaskus. Karena gubernur Syam ini namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau sudah 20 tahun jadi gubernur sejak masa Umar bin Khattab. Maka apabila ada pemerintah daerah, apakah bupati, gubernur kecil, munyo katrep-trep tajin lain. Berani melawan yang seharusnya Sayyidina Hasan lebih pantas. Tetapi karena 20 tahun, kita tahu sendiri bagaimana pengaruh BJO dah pegah. 2 periode matang gesik pengaruh.
kebijakan-kebijakannya, masyarakatnya akan ikut. Apalagi Syam ini dari semua wilayah 17 gubernur pada masa itu, Syam paling luas. Apalagi pada masa Utsman bin Affan ada semua wilayah diberikan otonomi khusus, di mana polisi dan tentara boleh direkrut oleh gubernur masing-masing. Muawiyah memanfaatkan kesempatan ini, otonomi khusus ini. Kalau istilah ilmu pemerintahan namanya desentralisasi asimetris. Aceh urangnya begitu, tapi ya tidak sepenuhnya otonomi khusus sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh zaman Utsman bin Affan. Lalu Muawiyah ini merekrut sebanyak-banyaknya tentara di Palestina dulu, Palestina sebagaimana sering kita sampaikan, Lebanon, Yordania, Suriah. Dan Suriah ini penduduk paling padat di Timur Tengah, di kawasan Jazirah Arab pada saat itu. Maka Rasul sendiri waktu masih muda juga sering berdagang ke Syam, ke Suriah. Memang di Suriah ini terkenal orang-orang pemberani. Sehingga Sayyidina Hasan yang seharusnya melanjutkan estafet Sayyidina Ali, demi kemaslahatan umat biar tidak tumpah darah, karena sudah ada indikasi mau dikudeta oleh pasukan Syam, oleh pasukan Muawiyah. Akhirnya beliau mengundurkan diri demi kemaslahatan umat Islam pada saat itu. Walaupun demikian, masih banyak juga pengikut beliau yang tidak rela. Ditambah pada masa itu masih banyak pengikut Khawarij yang sudah pernah kita sampaikan. Khawarij inilah yang menjadi provokator dan agitator. Datang ke kelompok atau pengikut Siti Aisyah, datang ke kelompok pengikut Muawiyah, mengadu domba. Bahkan terjadi perang antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali, ibu tirinya sendiri, gara-gara provokasi ini, di mana dua pasukan yang sudah berada di dekat sungai Efrat itu di Basrah harus bertempur sampai korban 13.000, 8.000 pasukan atau pengikut daripada Siti Aisyah, 5.000 dari Sayyidina Ali. Itu gara-gara provokator tadi. Maka bahaya sekali, saya ulangi lagi, bahaya sekali provokator, jangan mudah terpengaruh. Karena di Aceh juga kita pengalaman. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Kemudian dilanjutkan oleh khalifah selanjutnya, yaitu Muawiyah. Muawiyah ini salah satu gubernur, yang lain ada yang tidak sampai 1 tahun. Ada yang hanya 5 tahun. Tapi Muawiyah ini 20 tahun. Bagaimana pengaruh seorang kepala daerah yang sudah berkuasa sampai 20 tahun. Soekarno sampai 20 tahun. 45, 63. Tidak sampai. Soeharto 63, 99. Lebih kurang tu Soeharto. Mangkiban sampai sekarang masih pengaruh apa istilah Soehartoisme. Maka hanjit tete mujin. Mau tiro pemimpin tete dah mujin ya. Nyo kamu mujin ujo iblis itu. Galak-galak do lagi Firaun juga pegang tu ujo pegaro Tuhan. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Pada subuh yang berbahagia ini kita ingin melanjutkan kepemimpinan Khalifah Muawiyah. Walaupun di kalangan umat Islam, tokoh sejarah itu menganggap ada kontroversi mengenai Muawiyah ini. Ada yang menyebutkan baik, ada yang menyebutkan tidak baik. Saya tidak melihat dari sisi itu. Saya melihat dari sisi bagaimana Muawiyah ini juga
keluarga Nabi sebenarnya. Keluarga Nabi di mana bertemu kakek Nabi di Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Di Abdul Manaf, hampir semua khalifah Rashidah, ada khulafur Rasyidin termasuk khalifah Muawiyah ini ada hubungan famili. Bahkan kakak tertua daripada Muawiyah ini istri Rasulullah, Ramlah, atau lebih dikenal dengan Ummu Habibah. Jadi draw ke draw madum. Kadang musuh yang paling berbahaya justru kadang draw ke draw. Istilahnya musuh dalam selimut. Aceh juga dulu bisa berani Belanda masuk ke Aceh karena orang Aceh juga datang ke Singapura, ke Penang, membocorkan rahasia militer Aceh, berapa senjatanya, berapa pasukan elitnya, berapa pasukan dari Turkinya dan sebagainya. Jepang juga begitu. Jepang pada awalnya tidak berani masuk ke Aceh. Karena ada berapa orang, segelintir orang Aceh, tokoh Aceh juga datang ke Malaysia juga, ke Pulau Penang, menjemput. Jadi draw ke draw sih. Dan kami yakini ini akan sampai kiamat dunia, ini akan terjadi. Karena sejarah itu adalah orang yang berbeda, masa yang tidak sama. Terus akan mengulang, akan terjadi hal yang sama. Sejarah akan berulang. Muawiyah ini lahir di Mekah. Dia orang tuanya Abu Sufyan ini orang pernah menjadi panglima perang Quraisy, orang paling ditakuti di Arab. Dan orang kaya. Lebih kaya. Coba kita lihat di kampung kita, ada orang kaya berani lagi. Yang anehnya tidak pelit. Ayah dari Muawiyah, termasuk Muawiyah sendiri orang dermawan, terkenal. Orangnya ganteng, rambut panjang, Muawiyah ini. Bersih kulitnya. Muawiyah ini lahir 20 tahun sebelum hijrah. Dan masuk Islam pada saat Futuhul Mekah, 8 Hijrah. Walaupun ada yang pendapat tahun sebelumnya sudah masuk, tapi secara siriyah, sembunyi-sembunyi. Muawiyah ini pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sebagai salah satu orang yang menulis wahyu. Kan sembarangan orang tulis wahyu dipercayakan oleh Rasulullah. Beliau orang yang dipercaya menulis wahyu. Karena memang sejak muda terkenal ini tokoh Arab yang memang pintar menulis. Yang luar biasanya beliau juga meriwayatkan 163 hadis. Kan sembarangan orang. Walaupun pernah memimpin perang dengan Sayyidina Ali di perang Siffin melawan pemerintah yang sah. Oleh sebagian ulama menganggap ini bogah, pembangkang pemberontak yang halal darahnya. Korbannya pun tidak sedikit. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Mukhtasar Bidayah wan Nihayah, dari kelompok Sayyidina Ali 25.000 syahid pada saat perang sesama Islam itu. Dari kelompok Muawiyah 45.000. 45.000 tambah 25, 60.000. Tak tahu seperti apa. Darah mengalir sesama Muslim. Maka hati-hatilah kita hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Ibu daripada Muawiyah ini Hindun namanya. Kita sama-sama sering dengar Hindun ini orang yang pernah makan hati atau jantung paman Nabi Hamzah di perang Uhud. Jantung kepajuh kibanhi. Bunyi tak? Kenapa? Ayah keluarga Muawiyah, bahkan istri keluarga ibunya
banyak sekali syahid di perang Badar. Beredar. Walaupun kemudian masuk Islam semua. Nah, jadi hikmah di sini adalah sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan, Allah ampuni. Bagaimana Hindun misalnya, bahkan sampai menyewa seorang ahli tombak dari Afrika, Wahsy namanya, untuk melempar tombak, kenalah Hamzah, yang kemudian dibelah dadanya oleh Wahsy ini, kemudian diambil jantung atau hatinya dimakan. Muawiyah ini punya beberapa putra-putri. Yang pertama Yazid. Setelah ini minggu depan atau Selasa depan kita akan bahas Yazid inilah ya, bermula yang mengusir, membunuh semua zuriat Rasulullah. Bahkan lagi-lagi saya sampaikan, kita akan ada edisi khusus nanti menyampaikan orang Aceh ini, khususnya yang dari keturunan Rasulullah. Pada masa Yazid inilah paling banyak datang ke Aceh. Hikmahnya mungkin hana karu pada saat itu di Aceh enggak ada zuriat Rasulullah. Di sini kita akan bahas khusus, mungkin setelah Selasa depan, membahas tentang bagaimana kepemimpinan Yazid, anak kandung daripada Muawiyah. Disinilah awal kerusakan pemerintahan Islam. Kemudian ada Abdurrahman, Abdullah, nan laga-laga mandum, Abdurrahman, Abdullah yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman yang membunuh Utsman, Abdullah. Jadi biar ada pengaruh ngenan. Walaupun nama itu doa, tetapi yang tidak pernah jadi bandit, saya ulangi lagi, boleh dilihat Muhammad. Tapi hana sambo Muhammad tu. Muhammad, saya sampai sekarang belum menemukan ada nama Muhammad itu jadi orang jahat. Maka disunatkan di dalam agama kita, yang laki-laki menggunakan memberi nama Muhammad. Walaupun kita tambah, seperti saya misalnya, Muhammad Yusuf Al-Qardawi. Tapi tetap harus ada Muhammad, ni anak agam. Lebih baik Muhammad kita bertanya, ya Allah semoga anak saya ini kelak menjadi seperti Nabi Muhammad. Ya maksudnya kelakuannya, akhlaknya dan sebagainya. Ada Hindun, ada Aisyah, bagus-bagus semua namanya. Atikah, anak orang Aceh zaman le Atikah, dan Safiyah. Muawiyah adalah pada masa Nabi dan masa sahabat 4 banyak sekali ikut berperang langsung, bahkan pernah ditunjuk sebagai panglima pertama, panglima admiral, panglima angkatan laut pertama. Belum pernah sebelumnya. Pada masa Utsman bin Affan pertama membentuk polisi laut. Apa polisi laut? Polisi air. Pada zaman Utsman bin Affan juga membentuk angkatan laut pertama, yang panglimanya, admiralnya adalah Muawiyah. Luar biasa memang kiprahnya. Salah satu ulama mazhab Ahmad bin Hanbal pernah menyatakan bahawa khalifah Muawiyah itu sebenarnya tidak pantas menjadi khalifah. Kita tidak mengutip pernyataan ulama lain. Salah satu ulama besar mazhab mujtahid mutlak, Ahmad bin Hanbal,
menyatakan bahawa Muawiyah tidak berhak menjadi khalifah yang sebenarnya. Tetapi karena tadi Sayyidina Hasan mempertimbangkan akan terjadi chaos, akan terjadi huru-hara, perang sesama Islam, maka beliau mengundurkan diri sebagai khalifah. Menarik hadirin sidang jamaah yang berbahagia, pada saat Muawiyah menjadi khalifah Islam yang ke-6, kalau kita bilang walaupun hanya 6 bulan atau 5 bulan Sayyidina Hasan, apa saja kebijakan beliau selama menjadi khalifah yang sampai sekarang itu masih ditiru oleh kita. Bahkan maaf, orang yang sering menyebut istilah bid'ah mereka juga menggunakan itu. Yang pertama, beliau berani memindahkan ibu kota dari pertama di Madinah, pada masa Sayyidina Ali pindah ke Kufah, pada masa Sayyidina Hasan pindah ke Kufah, Irak. Kemudian beliau pindah ibu kota dengan pertimbangan karena Damaskus atau Suriah itu, Muawiyah pindah ke Damaskus karena di sana banyak keluarganya, banyak loyalisnya, banyak orang-orang yang memang strategis. Karena sejak masa Nabi saja Damaskus ini pusat peradaban, pusat bisnis dunia. Nanti boleh dilihat dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ali Hashimi, Sejarah Islam di Indonesia. Orang Aceh pada masa Rasulullah bisnis di Syam, di Damaskus itu pusatnya, itu sudah datang ke Syam dengan membawa kayu sepang, kemudian membawa kapur barus, membawa kemenyan, gading gajah, berarti banyak sekali gajah dulu di Aceh, dan lain-lain dengan cara barter. Bahkan menurut buku itu, Rasulullah itu sudah pernah mengenal orang Aceh di Syam. Maka ketika orang Aceh atau orang-orang Islam dari Timur Tengah datang ke Aceh, hai Yohana muturi ki bandaja, lagi kita jak merantau wasbau tempat, kamu turinan. Tentu dia suatu saat akan ke tempat kita. Ini nanti kita akan jelaskan juga khusus nanti. Karena menarik, mungkin hanya gambaran sementara. Bangsa Aceh ni, orang kita Aceh ni, kita memang tak boleh terlalu berbangga. Tetapi ini fakta, maka penting sekali sejarah agar kita mengenal siapa kita. Bangsa-bangsa yang berkualitas dari berbagai macam negara dunia. Dalam penelitian saya terakhir ada 9 negara, 9 bangsa di dunia, orang-orang hebat menjadi kita sebagai orang Aceh. 9, walaupun ada pendapat lebih banyak. Saya sudah menemukan 9, termasuk bahasa-bahasanya banyak yang sama. Nanti secara khusus kita akan bahas ini. Karena orang hana geturi ro, kapasti hana geturi Allah. Orang mengenal dirinya dulu baru pasti dia mengenal Allah penciptanya. Kalau kita tidak mengenal siapa kita, kita yang hana bangga aja kur Aceh. Ketika tidak bangga menjadi orang Aceh, ketika Aceh dipelaku legop, kita enggak ada resistensi, kita diam saja, tidak ada protes. Tapi karena kita tahu bangsa kita, nenek moyang kita orang mana, kemudian Aceh ini dizalimi, Aceh ini macam-macam, pasti kita minimal bersuara lah. Alah kacau, baik sampai mana? Punya rasa tanggung jawab kita sebagai bangsa Aceh. Nanti ini perjalanan sejarah yang kita sampaikan sampai ke sana nanti. Termasuk asal usul yang tanggal 22 April besok, hari ini 22 Rabu besok, kita peringati HUT Kota Banda Aceh. Ini kota paling bersejarah di dunia. Suatu saat juga kita akan sampaikan. Sehingga kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga Kota Banda Aceh ini. Besok 22 April 2012 dulu pertama sekali berdiri Kota Banda Aceh ini, negara
Aceh ini 12, kalau nggak salah 1205. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Kemudian Muawiyah pada saat beliau menjadi khalifah, waktu salat Aid beliau azan, tapi tidak iqamah, azan. Dan duluan khutbah baru salat, sama seperti Jumaat. Beliau menganalogi dengan salat Jumaat. Kalau di tempat kita mayoritas di Asia Tenggara, salat dulu baru khutbah atau ceramah. Pada zaman beliau ceramah dulu baru salat. Dan pada masa Muawiyah ini juga ketika salam beliau ubah sedikit. Bunyinya Assalamualaikum ya Amiral Mukminin. Beliau meminta tambah itu. Kalau kita kan sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau enggak tambah. Kalau jumpa dengan beliau tapi harus Assalamualaikum ya Amiral Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. As-salata yarhamukallah yutamah. Jumudu adro. Kemudian ada stempel sekarang nih, stempel yang ada sampai kita, yang stempel surat-surat resmi. Pertama sekali dipraktekkan dalam dunia Islam adalah pada zaman Muawiyah. Dulu cincin, Nabi pakai cincin. Utsman pakai Abu Bakar pakai cincin. Utsman pakai cincin bertulis kalimat tauhid. Kecuali yang kemudian pada masa Utsman cincin itu hilang, stempel itu hilang. Kemudian Saidina buat baru dari perak. Bertulis kalimat tauhid juga. Tapi pada masa Muawiyah buat stempel. Nah bidahan. Karena apa? Demi kemaslahatan. Sebagai bukti. Ini hanya stempel. Walaupun stempel mudah dibikin. Tapi pasti beda. Dia ada cara stempel. Ada kalau surat, misalnya surat bagian militer mungkin. Atau bagian lain. Ada kodenya. Semua ada ilmunya. Pada saat Muawiyah menjadi khalifah, banyak sekali ulama besar, banyak sekali sahabat yang meninggal dunia pada saat itu. Yang pertama ada Amr bin As. Ini Amr bin As ini panglima beliau nih. Meninggal juga. Penulis wahyu lain, Zaid bin Sabit, meninggal. Abdurrahman bin Khalid bin Walid, panglima perang melawan Romawi era Muawiyah. Jadi panglima perang pada saat Muawiyah jadi presiden, jadi kepala negara, anak kandung panglima perang masa Nabi, Abdurrahman namanya, bin Walid Khalid bin Walid. Kemudian ada lagi orang yang paling kaya pada saat itu, terkenal dengan miliarder Syam, namanya Qais bin Asim. Maka Muawiyah ini selain memiliki pasukan yang banyak, juga memiliki konglomerat orang-orang berduit di sekitarnya. Maka beliau kuat. Maka kalau ini siasat juga nih. Siapa saja yang ingin kuat, dekat dengan militer dan dekat dengan konglomerat. Karena Peng 2 ada militer bersamanya, ada orang kaya bersamanya. Panina ketika na pendemo tu, he korlap je, hai korlap ya kena, ropo boleh umrah, boleh SPP, boleh apa, selesai. Nah, kemudian Saidina Hasan juga wafat. Walaupun ada dugaan ini diracun. Saidina Hasan diracun oleh istrinya. Kalau di dalam sebuah syair kita dengar Laila Majnun. Itu bukan namanya sebenarnya. Itu panggilan. Jadi ada satu pendapat ini perintah juga daripada Muawiyah.
Karena pada saat itu sudah menyusun kembali kekuatan daripada zuriat-zuriat Rasulullah langsung. Beliau khawatir terlepas ada pendapat kontroversi atau dua pendapat tentang itu. Kemudian juga wafat pada saat itu Usamah bin Zaid bin Harisah, panglima perang termuda pada zaman Nabi. Kemudian Muawiyah meninggal juga rupanya, yaitu pada usia yang hampir 80 tahun, 77 tahun usianya. Ya, masih muda sih. 77 belum terlalu tua. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad 100 tahun sudah usianya. Tapi matang gejak. Ini 77. Di Damaskus, di ibu kota Syam. Kalau mau lihat, mau ke Suriah, itu dari Damaskus ibu kota itu enggak jauh, bisa jalan kaki. Di Babul Jabiyah atau Babu Sagir, antara Babul Jabiyah dengan Babu Sagir, tidak jauh dari pusat kota Damaskus. Banyak orang ziarah ke makam Muawiyah sampai sekarang. Kemudian pada masa itu juga beberapa istri Rasulullah juga wafat. Ada Ummu Habibah, ada Safiyah, ada Hafsah binti Umar, kemudian Maimunah, Saudah, Juwairiyah, termasuk Siti Aisyah juga wafat pada masa Khalifah Muawiyah dan sebagainya. Kesimpulannya, hadirin sidang yang yang berbahagia, walaupun Muawiyah ini adalah tokoh kepala negara yang kontroversi, tetapi banyak sekali kebijakan-kebijakan beliau yang membuat Islam semakin ditakuti, karena Eropa pada saat itu atau Romawi itu paling takut dengan Khalifah Muawiyah. Maka banyak sekali pada masa beliau menjadi kepala negara, negara-negara sekitar yang belum pernah sepenuhnya dikuasai oleh 4 khalifah atau 5 khalifah sebelumnya, Muawiyah mampu merebut, mensteril semua wilayah-wilayah yang masih abu-abu menjadi wilayah Islam. Kecuali anaknya Yazid ini yang memang hendak baca bismillah yang pegang, sehingga betul-betul semua keturunan Nabi dibabat habis, dibunuh, sehingga harus lari ke seluruh dunia termasuk ke negeri kita di Aceh. Dan insya-Allah Selasa depan kita akan bahas mengenai kepemimpinan Yazid ini. Yang enggak tak pegasi, yang buruk tak pegasi, supaya menjadi pelajaran bagi kita atau bagi generasi kita ke depan yang ingin menjadi pemimpin di Indonesia wabil khusus di Aceh. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi hadirin sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terima kasih Gibraltar. Gibraltar. Terima kasih.